kepada kaumnya dan menyampaikan kepada kaumnya bahwa ada Al-Quran, ada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pengarahan, yang memberikan cahaya, yang punya akal, tidak mau memakai Al-Quran, tidak mau memikirkan Al-Quran, tidak mau menghayati isi Al-Quran. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Manusia takwim kemudian tidak mau memakai Al-Quran, tidak mau menerima firman-firman Allah Subhanahu wa taala dengan saja menerima firman Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kaum gali semuanya. Banyak nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran. Dan dulu pernah saya berkata, jangankan masalah agama, jangankan masalah hukum ada di dalam Al-Quran, masalah duniawi pun ada. Apa? Cara membuat pempek. Sudah ketemu ayatnya. Ayatnya yang mengajarkan pempek. Kalau tidak tahu bagaimana cara membuat pempek, tanyakan kepada ahlinya. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak tahu caranya buat pempek. Dulu ini cerita ini. Saya dulu pengen waktu lebaran itu pengen makan kue. Karena saya adalah anak bungsu. Waktu saya masih sama-sama keluarga, masih kecil, masih SD, sering saya bantu ayah saya buat kue kalau masalah lebaran. Maka saya tukang bantu membuat atau memecahkan kacang-kacang itu. Yang nak buat apa namanya? Tenteng apa namanya? Tenteng, kacang itu yang dikasih baru begitu, baru dipotong. Satu saya pengen yang demikian kacang di. Akhirnya saya buatlah. Karena apa? Tidak fas'alu ahla dzikri, tidak nanya kepada ahlinya. Akhirnya apa? Kacang sekilo, gula dibuang semuanya, tong sampah. Kenapa? Sudah kujemur berkali-kali, berhari-hari kujemur. Kok tidak galak nyatu? Ngapa ayah saya sewaktu buat langsung keras? Gulanya langsung keras, pacak langsung dipotong-potong. Subhanallah. Fas'alu ahla dzikri. Ada yang belum bisa buat pempek. Tanyakan kepada ahlinya. Itulah Al-Quran ada di dalamnya. Memang tidak secara terinci semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'muna tasma'i pempek. Tidak disebutkan demikian, tapi ada semua. Jemaah sekalian yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kemudian. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala. Judul kita pada subuh hari ini adalah
dunia, kita hidup di dunia ini sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Kita menyampaikan ini melihat di lapangan terlalu banyak orang yang terlena dengan dunia. Dunia dengan penuh pernik-perniknya, penuh dengan perhiasannya. Manusia bisa lalai. Banyak yang terjerumus di dalamnya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan kepada seorang sahabatnya yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Abu Dzar, hey Abu Dzar, jaddidis safina fa innal bahra amiq. Hai Abu Dzar, perbaharuilah kapalmu. Karena apa? Karena sesungguhnya laut itu dalam. Ini nasihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang namanya kapal untuk dipakai berlayar, mengapa kok safina di sini disebutkan? Mengapa tidak mobil ya? Mengapa tidak pesawat? Karena yang ada pada saat itu adalah kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Perbaiki kapalmu, perbaharui kapalmu, perbarui imanmu, jaddidil iman. Karena kalau tidak memperbarui iman, nanti dia merosot, daunnya, drop dia. Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, karramallahu wajah, yang mengatakan al-imanu yazdadu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. HP dicas setiap hari. HP dicas setiap hari. Bahkan mungkin 3 kali, 4 kali sehari HP itu dicas. Manusia harus dicas hatinya. Kalau tidak dicas hatinya, ngedrop dia. Lama-lama nanti lupa semuanya. Akhirnya lupa bahwa dia hidup di dunia ini adalah sementara. Sejak Nabi Adam alaihi salam dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam itu sudah menjadi tanggung.
bahagia dari mereka yang punya triliunan. Walaupun di bank dak kati, walaupun di dompet dak kati. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barusan kita laksanakan tadi, 2 rakaat sholat subuh, apa pahalanya? Khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat subuh, sunat subuh, 2 rakaat sunat subuh lebih baik daripada dunia ini dan isinya. Dan kita sudah miliki tadi. Jadi kalau ingin kaya, ingin bahagia, lazimkan, jangan tinggalkan 2 rakaat sholat sunat subuh. Kenapa? Di situ ada kekayaan, ada kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya apa? Khairum minad dunya wa ma fi. Lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Kalah 100 triliun, kalah 500 triliun. Kita tidak punya apa-apa. Yang ada di dompet hanya 3.000, cukup duit parkir baik. Tapi hakikatnya yang sebenarnya kita sudah lebih kaya daripada mereka. Ada kisah menarik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah penjaranya orang mukmin, orang yang beriman. Penjaranya orang mukmin. Wa jannatul kafir, dan surganya orang-orang kafir. Setelah berselang beberapa waktu, ternyata ada seorang Yahudi tahu hadis ini. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Diketahui oleh seorang orang Yahudi. Suatu ketika Ibnu Hajar Al-Asqalani sewaktu menjadi gubernur di Mesir, keluar ke pasar. Pakai kendaraannya, tentunya bukan mobil pada waktu itu. Bisa jadi naik kuda, bisa jadi naik himar. Ya, karena yang paling bagus sudah pada waktu itu naik himar untuk barang-barang, untuk manusia jadi galuh. Tiba-tiba waktu di pasar ini ketemulah dengan orang Yahudi tadi. Apa kata Yahudi? Langsung ditahannya, dipegangnya tali himarnya, tali kendaraannya. Stop dulu. Aku nak nanya. Kata orang Yahudi tadi, aku pernah mendengar Rasulmu berkata, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang beriman dan surganya orang-orang kafir. Kayak kata orang Yahudi, kayaknya ini terbalik ini nih. Kayaknya terbalik. Ngapa terbalik? Kalau saya melihat Tuhan, kata si orang Yahudi tadi, kebetulan orang Yahudi ini adalah tukang minyak. Tukang minyak tentunya, ya namanya tukang minyak, kena bajunya mungkin berminyak atau kotoran-kotoran minyak, dekil lah pokoknya. Sementara Ibnu Hajar Al-Asqalani naik kendaraan, pakaian baju yang bagus. Makanya wajar kalau orang Yahudi tadi berkata, kayaknya terbalik ini nih. Bukan ad-dunya itu adalah sijnul mu'min. Justru kalau melihat keadaannya sekarang ini, ad-dunya jannatul mu'min wa sijnul kafir, kata orang Yahudi. Kenapa? Terbalik. Orang beriman, kendaraannya bagus, pakaiannya bagus, mewah. Sementara saya, kata orang Yahudi tadi, pakaian saya kumal,
Jualan saya keliling jual minyak. Jadi terbalik ini nih. Mendengar perkataan orang Yahudi tadi, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjawab, berkata, "Hai saudaraku orang Yahudi, jangan salah paham. Jangan salah paham. Bahwa kamu melihat saya berpakaian begini, seakan-akan saya sudah berada di dalam surga. Tidak. Kamu begitu keadaan kamu merasa bahwa kamu sekarang berada di dalam penjara dunia. Tidak, saudaraku. Hakikatnya, ketahuilah wahai saudaraku, pakaian yang sekarang ini yang saya pakai, kendaraan yang saya pakai sekarang ini, betul itu merupakan sijnul mukmin, penjaranya orang mukmin dibandingkan dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Apalah artinya dunia ini? Baju yang mewah. Kalau sekarang ini sudah mobil pakai Alphard ibaratnya, ya. Karena saya hobi nonton TV, kemarin ada ibu-ibu masih muda didatangi rumahnya. Ya, ini tasnya berapa? Harganya 400 juta. Tas 400 juta. Ini cincinnya berapa? 110 juta. Ini jam tangannya berapa? 470 juta. Seakan-akan bagi kita, Masya Allah, Subhanallah, alangkah banyaknya duit orang ini nih. Tapi kalau dia beriman, tidak ada artinya sekian miliar yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Kalau nak berbicara masalah akhirat, tidak ada bandingan di dunia. Tidak bisa kita membandingkannya. La ainun ra'at. Tidak ada yang bisa mata membandingkan antara apa yang nanti akan kita lihat di sana. Wala udhun sami'at. Tidak ada satu kuping pun yang bisa membandingkan apa yang didengarnya tentang kehebatan dunia nanti dengan yang di akhirat. Katik bandingan. Wala khatara ala qalbi bashar. Pun apalagi tersirat di dalam hati seorang manusia nak membandingkan dunia dan akhirat. Jauh. Mengapa tidak? Saya pernah baca di dalam tafsir. Tafsirnya yang sederhana saja, tafsir Ibnu Katsir. Saya pernah baca di situ dalam tafsir salah satu ayat yang mengatakan rumahnya orang sederhana di dalam surat Al-Waqi'ah. Rumahnya orang yang sederhana, bukan orang kaya nanti di surga. Itu rumahnya itu 80 mil. Rumah siapa di Indonesia yang punya 80 mil? Ada orang Indonesia. Paling kita mengatakan ada orang kaya yang tinggal di Sulawesi Tengah atau Sulawesi Barat yang rumahnya dilapisi dengan emas. Yang lebar rumahnya hanya 60 meter, kemudian panjang rumahnya 100 meter. Besar kan? Besar. Dibandingkan yang di surga 80 mil. Ada tak artinya yang 100 meter? Tapi makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani kalau dibandingkan apa yang saya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan apa yang nanti saya dapatkan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala karena saya menjadi orang-orang yang percaya kepada Allah, ini masih termasuk sijnun. Ini masih termasuk penjara bagi saya. Saya tidak melaksanakan apa-apa kecuali apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu hai saudaraku, kamu mengatakan bahwa protes, kamu itu sudah berada sekarang di dunia.
Padahal hadis Rasulullah mengatakan orang kafir itu, dunia ini adalah surganya orang kafir. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, apa yang kamu dapatkan itu sekarang, apa yang telah kamu miliki sekarang ini, apa yang telah kamu pakai, apa yang telah kamu bawa sekarang ini, sebenarnya itu sudah merupakan suatu kekayaan besar nanti dibandingkan nanti kelak di hari kemudian. Apa yang terjadi? Setelah mendengarkan penjelasan demikian ini, orang Yahudi itu langsung masuk Islam. Ceritakan di dalam kitab tersebut. Subhanallah. Jadi kita syukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu terpesona dengan hidup dunia. Jangan, rugi nanti kita. Ya. Ada satu ayat di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar wal ladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan nar maswal lahum. Sesungguhnya Allah yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sekali lagi saya ingin menggarisbawahi, amanu wa amilus solihati selalu bergandengan, jangan dipisahkan. Karena percuma amilus solihati kalau tidak amanu. Makanya kita baca di saya baca di YouTube itu ada seorang non muslim membangun masjid sekarang. Kalau tidak ada amanu, nol nilainya. Walaupun amilus solihatinya besarnya amilus solihati, tapi tidak beriman. Yang digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa amilus solihati. Kalau ingin diterima dunia dan akhirat, amanu wa amilus solihati. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian apa lanjutannya? Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Adapun orang-orang kafir, yatamatta'un, mereka bersenang-senang, berleha-leha, wa ya'kulun, dan mereka makan, kama ta'kulul an'am, sebagaimana binatang-binatang ternak itu makan. Wan naru maswal lahum, kemudian tempat kembalinya adalah neraka bagi mereka. Senang dia, masya Allah. Ya tamatta'un. Ya, makanya di ayat ini dijelaskan bahwa mengapa dikatakan orang-orang kafir itu makan seperti makan binatang ternak, karena mereka itu tidak lagi memperhatikan mana yang halal, mana yang haram, tidak dimakan semuanya. Ya, walaupun sebenarnya kisahnya ini, kisah ayat ini mengatakan bahwa ada seorang sahabat termasuk yang namanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidak makan kalau tidak memberikan kepada orang miskin. Dia tidak makan kalau tidak berbagi sama orang lain. Dia bagi terus. Tapi satu ketika ada sahabat bertanya, mengapa kamu tidak kasih dia juga? Ya. Mengapa kamu kasih yang itu baik? Yang susah itu baik. Mengapa kamu tidak panggil yang lainnya pula? Dipanggil yang lainnya pula, tapi yang dipanggil ini adalah non muslim. Ya, Yahudi. Apa yang terjadi? Kemudian ternyata sewaktu orang Yahudi ini makan terlalu nafsu, habis semuanya dimakan, tidak seperti orang yang tadi. Makanya disebutkanlah di sini bahwa orang kafir itu yatamatta'un, mereka bersenang-senang dengan makan selahap mungkin. Kalau di dalam tafsir yang lain mengatakan saking lahapnya dia makan, tidak lagi memperhatikan mana yang halal, mana yang haram. Hati-hati kita. Kita zaman modern sekarang ini
Kadang-kadang kita terkecoh dengan omongan orang. Ada apa-apa lah, ini kan halal ini. Ya, sampai-sampai buaya sekarang dimakan. Nah, buaya dimakan, biawak dimakan, semuanya dimakan. Karena ngapa? Masya Allah. Katanya itu bagus, vitaminnya banyak, nutrisinya banyak. Ini. Akhirnya kita oh iya enak juga ya. Akhirnya ulo juga dimakan juga. Apa enak loh rupanya ulo di sate, masya Allah. Kalah sate ayam. Ikutilah dia. Itu ikutilah. Tapi hati-hati. Orang kafir makannya mereka bersenang-senang dan makan seperti binatang. Yang mana mereka tidak memperhatikan mana yang halal, mana yang haram. Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'minu ya'kulu fi ma'in wahidin wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'a. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Orang mukmin itu makannya satu perut. Sementara orang-orang kafir makan dengan 7 perut. Ini. Orang beriman makan satu perut. Kemudian orang kafir makan 7 perut. Itu kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tadi. Kalau ingin menjadi orang mukmin, benar-benar mukmin, jadilah orang-orang hati-hati. Maka di ayat yang paling pucuk tadi, yang pertama saya bacakan, waladdarul akhiratu khairul ladzina yattaqun. Yattaqun, apa artinya yattaqun? Orang-orang bertakwa. Apa artinya takwa? Hati-hati. Tidak sembrono hidupnya. Berpakaian hati-hati kalau dia berpakaian. Makan dia hati-hati di dalam makan. Bergaul hati-hati dan bergaul. Berdagang hati-hati di dalam berdagang. Yattaqun itu. Orang-orang bertakwa begitu sifat orang-orang bertakwa. Hati-hati hidupnya tidak sembrono. Ya. Jadi kalau orang mukmin itu makannya satu perut, karena ngapa? Karena hati-hati. Itu Rasulullah SAW yang menggambarkan. Wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'a. Orang kafir itu makan 7 perutnya. 7 perut. Karena ngapa? Tidak lagi pikir milih-milih. Makan semua. Buayo. Ketemu buayo. Laju. Ayo. Dan sebagainya. Makanya jemaah sekalian yang saya hormati dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, nahnu qaumun la na'kul hatta naju' wa idza akalna la nashba. Oh, itu satu perut itu tuh. Tidak 7 perut. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu qaumun la na'kul hatta naju'. Kami adalah satu kelompok manusia, satu komunitas tidak makan kalau tidak lapar. Wa idza akalna, apabila kami makan la nashba. Kami tidak sampai kenyang nian. Sudah tak kita yang ini? Kita ini kadang-kadang ya Allah tak mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La na'kul hatta naju' ini, masya Allah. Belum makan sudah minum es campur. Makan, setelah minum es campur pula makan nasi. Sudah makan nasi, ketemu bakso. Makan pula bakso. Sudah makan bakso, ada pula yang gratis, tekwan. Makan pula tekwan. Ketemu lagi gratis pula, godo-godo jangan dilah. Wajar hatinya tertutup. Karena apa? Karena hati ini, perut ini sudah penuh. Ya, sudah penuh, tidak pacak lagi dimasuki oleh iman. Yang ada ngantuk, itulah ngantuk terus jawiannya. Wa idza akalna la nashba. Kalau kami makan tidak sampai kenyang. Ini sebaliknya kalau kita.
Kalau tidak nasi sampai ke tenggorokan belum berhenti. Masya Allah. Na'udzubillah subhanahu. Jemaah sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua yang disampaikan kepada sahabat Abi Dzar, wa khudhizzat fa inna safar tawil. Bawalah bekal sebanyak-banyaknya kau berjalan. Kenapa? Fa inna safar tawil. Karena sesungguhnya perjalanan panjang. Dalam kata orang Arab mengatakan, man arafa safar istahadda. Siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka dia akan siap-siap. Kalau nak kemana, nak ke dusun atau nak ke tempat saudara, pesta pernikahan ibaratnya, kalau benar-benar kita tahu perjalanan kita ini akan menghadiri suatu pesta, apa kira-kira persiapannya? Persiapannya malam ini di gedung, berarti pakai baju ini. Tentunya kalau ibu-ibu pasti lebih teliti yang demikian ini. Bajunya pakai baju hijau, sepatunya hijau, tasnya hijau, brosnya hijau, kerudungnya hijau, sampai sama Tony juga hijau. Man arah buka safar itu. Siapa yang tahu jauhnya perjalanan, dia akan siap-siap. Sekarang bukan nak ke Jakarta, bukan nak ke Medan, bukan nak ke Aceh, bukan nak ke Malaysia kita menghadiri undangan, tapi kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah kembali. Dan tidak ada istilah selesai di sana, tidak arti istilah selesai. Selesai 100 tahun. Selesai 200 tahun pun tidak. Berarti harus banyak-banyaknya. Makanya Rasulullah mengatakan, hai Abu Dzar, khudhizzat fa inna safar tawilun. Panjangnya perjalanan kita. Jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai nanti kita menyesal kelak di hari kemudian. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, tolong kembalikan kami di dunia sejenak. Sekarang kami sudah yakin. Jangan sampai terjadi. Ya Allah, tolong kembali kami sejenak. Ya Allah, kami yang beramal soleh. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami baru nak bersedekah. Kemarin kami lalai. Kami anggap bahwa harta kami ini adalah milik kami semuanya. Ternyata tidak. Tolong ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami baru nak bersedekah. Kami baru nak beramal soleh. Kami yang akan hidup yang baik. Eksperimen saja. Untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah percobaan. Coba-coba dulu. Kalau benar-benar ada siksaan, nah baru kita balik lagi, baru persiapkan dengan matangnya. Ya. Kemudian wa khaffifil haml fa innal aqabata qaudun. Ringankan beban. Karena perjalanan itu banyak tantangannya, banyak liku-likunya yang kamu akan lewati. Ini pesan yang ketiga Rasulullah SAW kepada Abi Dzar, tolong kalau kamu ingin selamat hidup di dunia ini, ringankan beban. Ya Allah, jangan sampai terlalu bawa beban, jangan terlalu memberatkan beban. Apalagi beban orang lain kita bawain. Beban kita sendiri tidak terbawa nantinya. Kembali kepada kisah Rasulullah SAW yang menyampaikan bahwa ada nanti orang yang muslim, ada orang-orang yang nanti bangkrut di akhirat. Karena apa? Banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak tahajudnya,
zakatnya, banyak sedekahnya, banyak hajinya, banyak umrahnya. Saya berubah. Kepala ada, wajah ada, menyakiti ini, membunuh ini, dan menzalimi ini, dan sebagainya. Habis sholatnya dipakai bayar hutang. Habis puasanya dibayar untuk pakai bayar hutang. Utangnya belum selesai, amalnya sudah habis. Apa kata Rasulullah SAW? Hadis tersebut menceritakan, kemudian diambilkanlah dosanya tadi, yang pernah dizalimi, yang pernah disakiti tadi, yang pernah digosipin tadi, bawa kita. Dosanya orang yang tadi pernah disakiti dibebankan kepada dia, dipikul oleh dia. Sama yazur. Itulah sejelek-jelek bawaan. Bukan punya kita bawa. Tapi itulah akibatnya kalau kita selalu menzalimi orang, menyakiti orang, dan lain sebagainya. Nanti kelak dari kemudian, na'udzubillah, summa na'udzubillah, jangan sampai kita membawakan dosa orang. Kata perbuatan itu. Kata Rasulullah SAW di dalam satu hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi." Aku telah mengharamkan kezaliman itu kepada diri. Wa inni haramtu bainakum. Ya, saya telah mengharamkan kezaliman itu kepada kalian. Wala tadzalamu. Yang terakhir, wa akhlisul amal fa innana ikhlaskan beramal, karena sesungguhnya Allah itu Maha Tahu. Jadi diceritakan di dalam suatu kisah dalam hadis qudsi, ada orang yang merasa pasti sudah tempatnya di surga. Yang pertama adalah orang ini merasa bahwa setelah sampai di sana ditanyanya bukan mau di sini. Dianggap sebagai orang supaya kamu bangga. Yang sudah pasti merasa bahwa berderet orang antri supaya ngambil 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Baru dipoto pula. Persediaan untuk dibagi-bagikan. Ya.
khalisil amal. Allah Taala Maha tahu. Jangankan yang nyata, yang tidak nyata baik Allah Subhanahu wa taala. Saya mengharapkan mudah-mudahan apa yang saya katakan ini bisa menentukan. Jangan terlalu cinta dengan dunia. Jadikanlah dunia ini untuk kita bersiap-siap untuk berangkat. Andai kata mau yang tinggi kedudukannya tidak mati, berarti jauh di belakang. Kenapa? Siapa yang mengamalkan dia rajonya di atas raja. Yang kedua, andai kata kekayaan itu yang membuat orang kekal abadi di dunia, Qarun tidak mau. Karena Qarun itu pasti melempar aduh atau makanya kalau dalam dikit harta karun, alangkah jauhnya harta karun sampai tisu emosi, nyelam, ketemu sendok, ketemu piring, harta karun, masya Allah. Jadi duanya ini, andai kata jabatan yang membuat kita kekal tidak mati, Fir'aun tidak mati. Andai kata kekayaan yang mengakibatkan tidak mati, baru tidak mati. Ternyata tidak. Kayo